Saudara, pelajaran doa yang kami ikuti pertama adalah berdoa menolong kita menjadi seperti Yesus. Ada ingat pelajaran pertama, sehingga kita menjadi serupa dengan gambar anaknya di Roma 8 itu dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua adalah berdoa berarti ada kesempatan beroleh roh dan pewahyuan dari Tuhan, seperti yang kita sudah ikutin di dalam pelajaran yang kedua, di mana Yohanes mendapatkan penglihatan di Wahyu 1 ayat 10 dan 11 yang dikatakan bahwa pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Itu bagian kedua, berdoa berarti memperoleh kesempatan untuk menerima pewahyuan dari Tuhan. Yang ketiga adalah berdoa menolong rohani kita itu menjadi kuat. Kerohanian kita menjadi kuat. Yang pertama sudah ditulis sama Ruth ya. Yang pertama itu berdoa menolong kita menjadi seperti Yesus. Keluaran 34 ayat 28 sampai 35. Dan kita akhiri kemarin itu dengan Roma 8 kalau tidak salah ya. Terus yang kedua sudah ditulis itu saya lihat. Dan yang ketiga kita lihat di sini Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Kita lihat ini tentang berdoa menolong supaya rohani kita menjadi kuat. Mari kita akan baca bersama Matius Matius 26 ayat 41. Tentu ini ceritanya Anda tahu di Taman Getsemani. Saya membacakan bagi Anda. Coba Anda perhatikan di sini dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya jangan jatuh, artinya supaya kau tetap kuat. Kalau kau kuat, kau tidak akan jatuh dalam pencobaan. Maka godaan dunia atau serangan-serangan iblis itu hanya bisa diatasi kalau Anda kuat berdoa. Maka kuasa darah Yesus dan Roh Kudus yang membukakan bagi Anda pewahyuan, pengertian tentang Kristus. Dan yang pertama menjadi serupa dengan Kristus karena kita dituntun oleh Roh Kudus. Karena kita terus seperti Musa yang terus dekat dengan Tuhan. Maka waktu dia turun dalam dia berhubungan dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, berdoa, maka dia mendapatkan kita tahu dia mendapatkan 2 loh batu itu, saudara ya. Maka Anda harus tahu bahwa di situ wajahnya bercahaya seperti melihat Tuhan sehingga orang pada takut. Nah saudara, sehingga dia menutupi. Kalau Anda terus berdoa, Anda akan, kalau Anda seperti Anda dekat dengan teman baik, Anda akan menjadi serupa dengan orang itu. Sifat kelakuannya yang baik akan ditransfer kepada Anda, dan yang jahat itu keluar. Maka waktu doa, yang baik itu datang. Yang baik, Roh Kudus akan tuntun kita. Kita menjadi sahabat Allah. Dalam Roma 8 dikatakan serupa dengan gambar Allah. Karena dia adalah saudara yang sulung dan kita adalah saudaranya. Maka kita
mengalami sesuatu perubahan. Dan dalam doa juga, di dalam Wahyu 1 yang tadi kita lihat bahwa ternyata di situ pun kita menerima pengertian tentang Tuhan dan pengertian tentang kerajaan surga dan pengertian tentang rencana Tuhan di akhir zaman sampai kepada kerajaan surga diterangkan. Kalau kita suka berdoa, pewahyuan-pewahyuan akan diungkapkan. Maka yang ketiga ini, kalau kita suka berdoa, kita menjadi kuat. Karena itu dikatakan di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi seperti penjaga malam, berjaga-jagalah dan berdoa, selalu memakai perisai sehingga banyak orang tidak sadar bahwa mereka kena serangan karena sebenarnya perisai itu tidak dipakai mereka. Dan perisai iman itu adalah hal-hal di mana firman Tuhan yang harus selalu kita dengar dan kita juga renungkan dan kita selalu mengucapkannya dan selalu membawa dalam doa. Maka ada perisai iman sehingga serangan-serangan iblis itu bisa ditolak. Ingat waktu Yesus selesai berdoa puasa, maka Yesus menjadi lapar dan kemudian iblis mau menyerang. Kadang-kadang kita habis doa puasa 3 hari di puncak, kemudian kita pulang, kita habis itu kita capek, sehingga kadang-kadang kita lapar cepat marah, kita capek dan ngantuk cepat marah. Saudara, kendalikan diri kita. Kita harus tahu iblis ingin menyerang, iblis ingin mengganggu, iblis ingin membuat kita merasa malas, jenuh, sebel, dan cepat tersinggung, dan cepat menjadi putus asa, dan cepat kecewa dan cemas. Sehingga masa-masa itu akan terjadi dalam hidup kita. Rasanya ada yang tidak bisa menguasainya, sehingga mereka berantem. Ada yang bunuh-bunuhan, ada yang pengen mati, ada yang pengen habisin hidup ini. Padahal mereka tidak tahu itu adalah cara iblis. Dan itu juga adalah Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita tahu, dengan itu kita tahu, berarti kalau kita cerdas, kita tahu, ini berarti ada kelemahan ini dalam diri kita, ada masalah ini di dalam hati kita, masih ada kepahitan, masih ada kecemasan, masih ada kemarahan, masih ada kesombongan, dan masih ada hal-hal ketidakmampuan. Sebab itu kita seperti di Efesus katakan, pakailah pedang roh dan firman, pakailah kasut kerelaan, pakailah ketombong keselamatan, dan pakailah perisai iman, ikat pinggang kekuatan Allah. Dan itu harus lengkap, saudara. Dan itulah yang membuat kita bisa menjadi kuat. Karena di masa kita berdoa, itu sebenarnya kekuatan itu akan diberikan asal kita memperlengkapi diri kita. Kalau kita tidak memperlengkapi, maka iblis aja bisa membawa badannya Tuhan. Dan kemudian di atas hubungan baik Allah dia ditaruh, dan dia uji suruh buang diri supaya kelihatan lu orang kuat rohani. Jadi ditipu dengan kesombongan rohani, saudara. Tetapi Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa dipermainkan, Tuhan tidak bisa digoda dengan hal-hal kesombongan dunia. Bahkan dia bilang, coba kalau kau jatuhkan tubuhmu, nanti malaikat akan menadah kamu. Lihat, bayangkan, dengan kesombongan rohani, kejagoan, kehebatan. Maka kita berhati-hati. Tambah kita mencari Tuhan, tambah kita ini diproses, dan tambah kita diproses. Ingat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya kesusahan itu hanya Tuhan mau kita terbuka pengertian bahwa sebenarnya kita perlu Yesus, dan kekuatan cuman hanya dari Tuhan dan firman Tuhan, bukan dari tubuh kita ini, dan bukan dari kecerdasan, pengalaman-pengalaman hebat. Nah, saudara, kita perlu untuk memiliki
pengertian bahwa doa ini sebenarnya mengungkapkan kelemahan-kelemahan kita. Dan kalau kita mengerti, maka kita akan diisi kembali dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menggantikan semua kepahitan, semua kesombongan, semua hal-hal buruk itu. Sehingga kita kembali menjadi sadar. Waktu Yesus diuji, bahkan dia bilang, coba buat itu batu menjadi roti. Saudara, ini kalau orang sombong rohani, dia rasa pengalaman yang pernah dialami bisa terjadi lagi. No, saudara. Kalau itu hanya untuk kesombongan kita, tidak akan terjadi. Kalau hanya untuk hak paten kita, aku adalah orang yang membuat kesembuhan, aku adalah orang yang membuat air menjadi anggur. Nah, tidak selamanya, saudara. Sebab itu hati-hati, karena nanti akan jadi berhala-berhala lagi. Penyembah-penyembah berhala yang cepat tergoda itu akan datang ke tempat situ dan membuat tempat itu menjadi berhala. Mari kita harus berhati-hati, karena akhir zaman ini banyak orang akan dilemahkan karena mereka tidak sadar bahwa Allah sebenarnya memang bekerja, tapi tidak dengan kemauan kita, tapi ada dalam kehendak Tuhan. Sebab itu diajarkan kita hal yang pertama adalah berjaga-jagalah. Dia katakan berjaga-jagalah. Dia tidak bilang adalah berdoa, tetapi dia bilang berjaga-jagalah. Habis berjagalah, dia bilang berdoa. Kalau kau tidak perlengkapi dirimu dengan berjaga-jaga, maka tiba-tiba Anda sudah kena serangan dan Anda pikir bahwa Anda hebat, Anda bisa cepat untuk menghantam orang-orang itu, karena Anda pernah melakukan batu menjadi roti, air menjadi anggur. Wah, apalagi aku dari desa itu, pasti aku ini orang yang hebat, punya garis keturunan yang hebat. No, saudara. Harus setiap hari bersandar kepada Tuhan. Setiap hari perlengkapi diri kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Daging itu suka sombong, daging itu suka cepat cepat rasanya mengikuti. Iblis itu suka dengan sombong seperti iblis katakan pada Tuhan, aku kasih kamu seluruh dunia ini, tapi sembah aku. Aku berkati kau dengan uang yang banyak, tetapi kau harus tunduk pada saya. Kalau saya bilang ini, kau harus tunduk. Kau harus menangkan saya. Kau harus membuat saya menjadi pemenang, tidak dipermalukan. Karena aku yang kasih uang, aku yang kasih ini. Aku kasih dunia ini padamu, tapi kau harus tunduk. Sembah itu berarti tunduk, saudara. Berarti tunduk pada iblis, tunduk pada kemauan iblis. Maka banyak kali iblis pakai dengan pemberian, dengan sogokan, dengan kekayaan, sehingga banyak orang yang lupa diri, sehingga mereka dipakai iblis. Dan kemudian kalau mereka salah pun, hamba Tuhan itu harus membenarkan mereka, karena mereka suka memberikan berkat. Nah, ini banyak sekali terjadi di akhir-akhir zaman. Maka hamba Tuhan juga waspada bahwa banyak tarikan iblis. Sebab itu kita harus berjaga-jaga. Pakai pedang roh dan firman. Pakai, saudara, perlengkapan senjata Allah, supaya kita bisa kuat di saat-saat kita diserang. Kita menjadi kuat. Sebab itu berjaga-jaga artinya pakailah selengkap senjata Allah. Kita lihat di Efesus ya. Saya bukakan ada di Efesus. Maka kita akan lihat, saudara, Efesus Anda lihat di sini Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah perlengkapan rohani itu, waktu dibilang berjaga-jagalah, itu artinya
Anda harus persiapan dulu. Persiapan dulu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan, maka kita harus lengkapi tubuh kita sebagai tentara-tentara Allah. Seperti yang dikatakan prajurit Romawi memakai selengkapan untuk perang itu. Efesus 6, Anda lihat ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa untuk menolong kerohanian kita menjadi kuat. Maka sebelum berdoa dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan urapan Roh Kudusnya, urapan kuasanya. Artinya kau berdoa adalah kau meminta kuasa Tuhan turun. Kau meminta Roh Kudus mengalir. Kau meminta Tuhan membukakan pengertian. Tuhan membukakan pewahyuan. Tuhan mencurahkan pengertian tentang kuasa Tuhan. Ketergantungan kita pada Tuhan, tentang janji Tuhan dan semua penyertaan Tuhan, sehingga kita menjadi kuat karena kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Maka kita lihat apa yang harus kita pakai. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan semua perlengkapan senjata Allah. Nah, dikatakan di sini supaya apa? Kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat, sewaktu doa puasa selesai, Tuhan Yesus kemudian dibawa oleh iblis. Padahal Yesus dibawa oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun, ke dalam kesusahan, ke dalam doa puasa, di mana susah kehidupan. Doa puasa ini juga kita alami padang gurun akhir-akhir ini. Nah, Anda tahu disitulah setelah lewat itu, maka Yesus mulai rasa lapar, daging mulai mengamuk, daging mulai muncul. Maka iblis bisa membawa. Kalau Tuhan tidak merasa lapar, iblis belum bisa, saudara. Keinginan daging ini maka mulai, tapi Tuhan punya selengkap senjata Allah. Maka di sini dia katakan memakai selengkap senjata Allah ini supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kita mampu dalam melawan tipu muslihat iblis. Jadi saudara, banyak hal yang kita harus ketahui, bahwa apa yang harus kita siapkan. Kita mulai pikir bagaimana kita, hal yang suka mengasihi diri. Iblis tuh suka datang dengan bisikan mengasihi diri. Kadang-kadang dia bilang, aduh kasihan kamu, ibu yang menyedihkan, ibu yang tidak disayang, atau orang tua yang dicuekin. Nah, iblis suka bisikin seperti itu. Atau suami kamu itu tidak benar mencintaimu, suamimu cuma egois, mau dia saja. Dan banyak saudara. Dan kadang-kadang iblis masuk dengan seperti dia tidak peduli lagi padamu. Dan itu ada banyak hal yang membuat kita merasa sedih dan merasa cepat. Ada orang bilang kasihan lu karena udah tua. Jadi rasa sedih saudara. Terus kemudian kamu kadang-kadang kita mengalami, dikatakan orang-orang suka bilang, kamu hamba Tuhan, Tuhan, tapi nyatanya kamu seperti itu. Apa? Nah, kita suka terpancing, bisa marah. Bahkan kita kadang-kadang dipermalukan dengan diungkapkan masa-masa lalu kita. Sehingga akhirnya kita merasa tertuduh dan semuanya. Dan semua itu kita tahu bahwa iblis ingin supaya kita mengalami tekanan, kecemasan, dan perasaan yang tidak damai, saudara ya. Jadi kita harus melawan dan kita harus mempergunakan senjata itu. Maka kita harus ingat bahwa iblis ini suka akan kebohongan. Padahal itu sudah lewat. Padahal itu bukan kelakuanmu sekarang. Dan itu bukan sifatmu sekarang. Dan itu sudah kau buang. Tetapi iblis suka mengungkapkan hal-hal itu. Maka kata-kata kebohongan dari si iblis yang berusaha dilemparkan ke kita. Sampai
sampai menusuk pikiran kita, membuat kita ragu akan diri kita sendiri. Terus si iblis mencoba meyakinkan kita kalau firman Tuhan adalah kebohongan. Nyatanya kamu berdoa, Tuhan mana gak jawab-jawab. Dan kadang-kadang kita mengalami dihina, ya. Terus kita lihat bahwa kadang-kadang mereka menuduh kita bahwa mereka bisa memutar balikan. Oh, dia bilang gini, padahal tidak, saudara. Jadi ingat, jangan terpengaruh. Alkitab mengingatkan kita untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah sebagai pertahanan atas kebohongan dan tuduhan dan siasat iblis. Karena Tuhan tidak melihat kita di masa lalu kita sudah lewat dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita cemaskan. Karena kalau kita sudah melepaskan masa lalu, orang bisa menuduh kita dengan perkataan masa lalu, tapi itu sudah masa lalu. Maka iblis suka mau menyerang itu. Anda diam saja dan tersenyum saja, karena itu adalah hal di mana Anda dulu belum mengenal Yesus. Sehingga Anda tidak perlu untuk mau diungkitkan lagi oleh si iblis, sehingga Anda tertuduh dan merasa malu dan rasa dipermalukan, dan kemudian Anda tidak menjadi kuat, langsung terpojok dan rasa aku gak mau lagi dah, dan orang di sana tahu bahwa saya begini, karena begini. Nah, saudara, Anda tidak boleh seperti itu Anda, sebab itu Anda harus belajar. Karena itu saat kita mengenakan selengkap senjata Allah, kita itu akan dibungkus dengan karakter Kristus, dan kita akan tinggal di dalam Tuhan. Kita harus benar-benar mengencangkan sabuk kebenaran itu di pinggang kita, karena itu melambangkan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Akibat Alkitab ini mengajarkan kita untuk kita benar-benar, saya kembali kepada Efesus, ya, Efesus 6, dan kita lihat di sini yang dikatakan harus kenakan, harus pakai supaya kita kuat, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena itu Alkitab dalam Efesus ini mengingatkan kita untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah sebagai pertahanan atas kebohongan dan tuduhan dan siasat. Padahal itu sudah masa lalu dan sudah tidak kau lakukan, dan sudah dibuang sejauh timur dari barat. Tuhan bilang, Tuhan membuang dosa kita, dan tidak usah merasa minder, cemas untuk hal yang sudah lewat, yang sudah Anda buang, karena Anda sudah masuk di dalam kebenaran firman dan dibungkus dan dibersihkan dengan darah Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib bukan untuk orang kudus, tapi untuk orang berdosa. Iblis suka mau menyerang di masa-masa, ia mengingatkan hal-hal di masa-masa lalu. Jadi kita lihat kalau di Yohanes 14 kita tahu, ya saudara, Yohanes 14 ayat 6 kita lihat di sini, kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di sini firman Tuhan ini mau kita ikat pinggang kebenaran, yaitu selalu perlengkapi hidup kita dengan kebenaran. Kalau tidak, iblis ingin menghancurkan kita. Iblis ingin memporak-porandakan baik keluarga, baik rumah tangga, baik itu teman-teman, baik saudara dalam Tuhan, gereja Tuhan, kesatuan tubuh Kristus, bahkan teman-teman yang bisa menjadi terpecah karena kita tidak kuat, karena kita tidak mengerti, tidak diperlengkapi. Maka itu dikatakan Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Mengenal Tuhan dan telah melihat Tuhan. Nah saudara, jadi itulah kita tahu bahwa Allah itu adalah Yesus. Karena inilah yang dikatakan. Banyak orang bilang, mana buktikan bahwa Yesus pernah bilang, ternyata ini ada, saudara, ya. Nah saudara, kita kembali lihat
ada fungsi perlengkapan senjata Allah. Efesus, kembali dalam Efesus 6 ya. Ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Jadi bukan sesama manusia ini, atau keluarga, atau teman, atau musuh-musuh. Pokoknya bukan manusia, saudara ya. Dikatakan tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Jadi kalau Anda tertekan, Anda stres, Anda mulai marah, cemas, dan Anda mulai sikat-sikat orang dan marah-marah dan ungkit-ungkit masa lalu, Anda itu sudah sedang dalam masa diserang. Anda harus sadar itu Anda sedang diserang, dan mulut Anda dipakai menjadi senjata iblis untuk menyerang. Sebab itu Anda perlu mengerti ini ya. Sebab itu dikatakan bahwa kita ini bukan melawan manusia, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa. Itu bukan pemerintah pemerintah dunia kita ini, bukan presiden atau bukan, tetapi pemerintah itu roh-roh jahat yang punya susunan pemerintahannya. Yang ada adalah penguasa-penguasa. Seperti Daniel, malaikat Tuhan bilang, aku ditahan oleh penguasa-penguasa di sana. Sebab itu aku terlambat datang karena ditahan, karena sedang berperang. Nah itu, kita lihat di sana ada penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah malam penghulu dunia yang gelap di Daniel. Lain kali baru saya buka karena saya mau cepat dan Anda lihat ya. Dunia yang gelap ini melalui roh-roh jahat di darah. Jadi ada serangan sihir, serangan dukun, serangan. Kadang-kadang saudara, Anda tidak tahu bahwa orang itu yang masuk ke rumahmu membawa roh-roh jahat itu. Di mana dia pergi, mungkin dia pergi ke roh guna-guna, roh dukun gitu ya. Roh yang tanya kuamia atau apa. Tapi dia nggak sadar itu mengikutinya. Roh-roh orang-orang kuat itu, roh-roh jahat itu, roh-roh penipu itu mengikuti orang itu, sehingga waktu dia sampai berjumpa dengan Anda tidak sadar, tiba-tiba bicara apa saja menjadi orang itu marah, karena ruangan itu ada orang yang membawa roh. Tapi kalau Anda kuat di dalam firman, maka Anda bisa tahu, karena orang ini pasti dia berjumpa dengan teman-temannya yang punya ilmu-ilmu nih, yang dia tidak sadari, dan ternyata dia kena dan dia tidak sadar, sehingga jadi marah, jadi sebel, jadi kadang-kadang orang lain yang kena, saudara. Jadi hati-hati dalam bergaul, hati-hati di dalam memilih teman dan berjumpa. Bahkan orang-orang, saya lihat ada berapa orang waktu di jalan tiba-tiba dia sedang menunggu kendaraan. Ada seorang ibu, bahkan ada berapa ibu yang kena, saya tahu. Orangnya saya tidak sebut namanya. Mereka sedang menunggu kendaraan, tiba-tiba ada yang nepok mereka. Saya tidak sebut kebangsaannya karena banyakkan orang dari negara tetangga kita. Dengan ilmu sihirnya mereka tepuk, tiba-tiba mereka bilang apa? Ini nurut saja si ibu ini. Tiba-tiba orang itu bilang, ayo keluarkan uang di bank. Dia ikut, saudara. Dan tiba-tiba dia keluarin semua duitnya, kasih ke orang itu. Sampai kemudian sampai rumah dia tanya, kamu punya berlian, kamu punya ini, mana semua? Itu bisa dikasih tanpa marah. Karena ada penguasa di udara, orang-orang kuat, roh-roh jahat. Nah, kalau yang masuk itu roh yang membawa roh pemanis, roh untuk kekacauan. Nah, itu banyak suami-suami juga digait oleh orang-orang perempuan-perempuan yang memakai ilmu-ilmu itu, saudara. Jadi saya ingin supaya Anda mengerti bahwa supaya kita kuat, karena itu kita harus berjuang, karena perjuangan kita bukan melawan sesama ini. Nah, kalau kita tidak perlengkapi dengan pengetahuan, maka kekacauan rumah tangga, kekacauan kakak beradik, kekacauan keluarga, kekacauan
satu golongan, satu gereja, atau satu persekutuan. Mereka tidak sadar bahwa ada penguasa di udara, orang-orang kuat, pemerintahan di udara ini, roh-roh jahat yang masuk, yang menyusup di situ, saudara. Nah, kalau orang-orang ini tidak menjadi kuat, maka mereka akan tergoda. Sehingga kalau mereka sadar, kenapa buat tiba-tiba jadi marah? Karena Anda mau beribadah, atau karena Anda baru selesai doa puasa, atau maka itu. Dan orang yang kadang-kadang ya saudara, saya lihat ada orang yang kalau dia lapar, keadaan yang gak enak sedikit dia bisa marah, saudara. Kalau dia kurang tidur, ngomong sedikit bisa juga marah, saudara. Nah, itu pembawaan dirinya, dan juga tanpa sadar kalau orang yang datang dengan dia tidak punya kemampuan untuk mengerti, maka mereka akan kena serangan. Maka sebab itu saya ingin Anda belajar, karena ayat 12, perjuangan kita bukan melawan manusia dan manusia. Sekalipun Anda tahu orang itu jahat, atau Anda punya pengalaman jahat dengan orang itu, tetapi kita ini harus mengerti tipe-tipe sihir, dukun, santet, mantra, tenun, kuasa kegelapan yang ada di sekeliling Anda. Maka kita lihat di sini, ada melawan, kita harus melawan roh-roh jahat di udara. Bahkan itu yang dikatakan ayat 12 yang terakhir itu, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu mari ambil seluruh selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan. Kalau tidak, Anda mau melawan, Anda bilang dalam nama Yesus, tapi Anda sendiri tidak percaya akan kuasa darah Yesus. Kuasa Yesus itu hanya kebiasaan beribadah hari Minggu, hanya kebiasaan dari kecil tahu, dan kehidupan bergaul dengan orang Kristen sehingga menjadi Kristen, tanpa pertobatan, tanpa pengenalan akan kuasa Tuhan yang dahsyat. Sehingga itu dikatakan, kalau Anda sudah mengerti, maka Anda harus ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, atau hari yang jahat sekarang ini. Tetapi Anda tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dan Anda lihat bahwa Anda tetap menjadi kuat, Anda tetap bisa mengalahkan godaan iblis dengan kerendahan hati, dengan memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Jadi ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi ikat pinggang kita adalah kebenaran. Jadi jangan lepaskan kebenaran. Harus tetap ada kebenaran. Bukan kebenaran yaitu perbuatan jahat masa lalu, tetapi sejak kenal Yesus, Anda bertobat dan hidup di dalam kebenaran, tidak hidup dengan kehidupan dosa masa lalu itu. Sudah dibuang sejauh timur dari barat, dan hidup Anda diubahkan. Maka tidak penipu, tidak pencuri, tidak pembohong, tidak serakah, tidak sombong, tidak pemalas, dan tidak pun membenarkan diri hal-hal yang jahat yang ada padamu. Itu Anda harus mengerti, Anda harus tahu bahwa Anda benar atau tidak, karena ada ikat pinggang kekuatan Allah, yaitu kebenaran. Baru kita lihat berbaju sirahkan keadilan. Nah, kita harus lihat, kita harus mengenakan baju sirah keadilan untuk menutupi hati kita dengan kebenaran Kristus. Kalau Yeremia 23, Yeremia 23, kita lihat ayat 6. Anda perhatikan dengan saya Yeremia 23 ayat 6 dikatakan, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, Israel akan hidup dalam tentram. Inilah namanya diberikan orang kepada Tuhan keadilan kita. Nah, keadilan yang diberikan kepada Tuhan
Yeremia 23 ayat 6 ini, sebab demikian firman Tuhan, waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Karena kita punya ikat pinggang keadilan, maka kita harus melawan nabi-nabi palsu itu. Maka kita harus lihat, kita harus mengenakan perisai iman untuk memadamkan anak panas iblis. Itu Mazmur 84 ayat 11, Anda baca ya. Kita harus memakai ketopong keselamatan untuk menjaga kepala dan pikiran kita di dalam Kristus. Kita kembali kepada Efesus 6 ya, Efesus 6. Kita lihat lagi ya. Berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan. Kaki berkasutkan kerelaan, ada satu roh yang rela dan memberitakan damai sejahtera hidup, harus membawa damai sejahtera, bukan membawa kekacauan, saudara ya. Sehingga ungkit-ungkit hal-hal yang tidak baik itu adalah hal memecah belah, saudara ya. Dan kita lihat di sini, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, karena dengan perisai itu kamu akan, ayat 16, akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi setiap kali kita mau kemana, kita harus ada perisai iman. Karena iblis itu ingin menyerang melalui telinga, melalui mata, melalui cara berpikir yang ia tidak mengampuni, bahkan hal-hal yang tidak baik. Maka saudara, kita harus benar-benar bisa mengerti ini. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita harus bisa menghancurkan ya setiap serangan melalui firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 14, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Waktu si iblis mulai membisikkan kata-kata negatif tentang dirimu, jangan segan-segan untuk menyerangnya. Bilang dalam nama Yesus, itu sudah lewat, itu masa lalu, dan itu bukan diriku. Karena itu dulu aku kepunyaan iblis, sekarang saya milik Kristus. Maka Anda harus berani berkata, oh itu masa lalu, itu saya sudah tidak kenal itu masa itu. Karena saya sudah jadi ciptaan baru. Maka jangan segan-segan untuk menyatakan bahwa dirimu sudah milik Tuhan, dan bukan seperti itu lagi. Jangan menjadi korban hasutan dan akhirnya dimangsa oleh kebohongan. Sekalipun itu adalah hidup yang benar di masa lalu, tapi itu hidup sebelum kita mengenal Yesus, sebelum pertobatan. Nah, ada banyak kebohongan sebaliknya. Jadilah ya seorang yang berani menghancurkan iblis, supaya Anda menjadi pahlawan-pahlawan iman. Anda menjadi orang-orang yang kuat, pejuang-pejuang Allah. Anda harus punya kasut kerelaan. Anda harus, kalau tadi kita urutin ya, pergunakanlah perisai iman, kasut ikat pinggang berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan. Jadi artinya Anda harus adil, tidak boleh pilih kasih. Anda adil ya. Kasihmu berkasutkan, hak kakimu berkasutkan kerelaan. Anda harus rela, berani menyatakan kebenaran, rela. Kalau Anda salah, Anda bilang iya aku salah, iya rela. Kasut kerelaan itu artinya juga berani mengakui kalau kita salah, berani mengakui kebenaran, berani menceritakan tentang Yesus, bahwa aku ini anak Allah, tidak malu mengakui Kristus. Yang ada kerelaan, bahkan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Yesus. Bahkan dikatakan di sini, ya segala keadaan, dalam segala situasi keadaan, kita harus tidak boleh melepaskan perisai
Itu karena perisai iman itulah yang membuat iblis tidak bisa nyerang kita. Karena kita tahu bahwa perisai iman timbul pendengaran akan firman Tuhan. Itu firman Tuhan akan terus mentoring kita dan terus membimbing kita, sehingga saat kita diserang kita tahu ada firman ini, ada janji Tuhan, sehingga kita tidak akan dipermalukan. Supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah yang ditembak ke kita, kita bisa tolak. Kita juga bisa dengan cara berdiam, tidak memperdulikan kehinaan orang pada kita, mengucapkan hal-hal yang sudah lewat, yang dimana aku belum kenal Tuhan. Tetapi sekarang Anda punya perisai iman dan Anda bisa berdiam karena Tuhan yang berperang bagi Anda. Dalam segala ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, dalam Anda berdoa permohonan, berdoalah di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu. Berdoa dalam roh. Waktu Anda terus merasa Anda harus membutuhkan Tuhan untuk kita bisa menjadi kuat, maka Anda bisa berdoa dalam roh. Kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh atau tidak, Anda terus meminta Tuhan untuk mengingatkan kebenaran-kebenaran firman dan mengucapkan janji Allah, hal-hal yang baik, yang indah, yang mulia, supaya Anda tetap ada dalam roh dan izinkan Roh Kudus menuntun Anda. Karena itu dikatakan bahwa kau harus mengerti banget bahwa Anda adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Allah ada di dalammu sejak Anda percaya Yesus. Dan Anda harus dengungkan itu. Dan Anda harus tahu bahwa Tuhan berkata tentang siapa kamu dan kuasa Tuhan yang ada di dalam dirimu. Dan Anda dapat berdiri teguh dalam kebenaran. Dan Anda tahu cara termudah untuk menghadapi tuduhan dan serangan adalah dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai dan terus mengucapkan janji Allah sambil Anda berdoa, meminta Tuhan membela Anda, menolong Anda, bahwa Anda tidak bisa tanpa Tuhan. Jadi doa itu penting sekali. Jadilah seperti Ratu Esther yang tidak mau menyerah dengan siasat jahat yang dia dengar, ingin menghancurkan dia, ingin membunuh bangsa Israel, ingin membuat bangsa Israel dipermalukan, dihancurkan, hanya karena Mordekai tidak tunduk pada si Haman dan tidak menghormati si Haman yang punya kesombongan jabatannya. Maka saudara, itulah iblis ingin menyerang orang-orang. Jadi roh-roh, hati-hati, ada roh kesombongan yang ingin dipakai iblis untuk menyerang orang-orang yang serius dengan Tuhan. Maka perlu berhati-hati. Sebab itu Esther tahu bahwa dengan berdoa dan berpuasa, maka Israel menjadi kuat. Esther menjadi kuat. Maka Mordekai menjadi kuat. Dan bangsa Israel tidak diporak-porandakan, tidak jadi dibunuh. Tetapi Haman yang menekan bangsa Israel dan yang mau menghancurkan, iblis masuk di dalam dirinya. Maka Hamanlah yang disulah, bukan Mordekai dan bukan bangsa Israel. Jadi kita harus menjadi kuat melalui doa, melalui puasa kita. Dan kalau kita tahu bahwa firman Tuhan dikatakan, tadi kita lihat firman Tuhan Efesus 6 ayat 18, dia juga katakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu. Jangan sampai Anda mengucapkan hal-hal dusta, hal-hal kecurangan, hal-hal kesombongan rohani, seperti yang berdoa masuk di dalam rumah Tuhan. Ada dua orang, satu orang Farisi, satu orang Farisi, satu pemungut cukai yang tidak berani masuk, padahal karena dia orang berdosa, dia berasa berdosa dan dia bilang, aku orang berdosa.
Dan ternyata dia mengucukai yang rendah hati dan mengakui kesalahannya, dialah yang didengar Tuhan. Sedangkan yang Farisi yang merasa bangga, aku ini orang yang berkuasa, aku ini orang yang baik, aku ini orang yang kuat, aku ini orang yang hafal ayat firman dan selalu menemukan janji Allah. Tapi itu dipakai untuk kesombongan sehingga datang pada Tuhan tanpa sadar. Dia tidak dipimpin Roh Kudus lagi, tapi dia ngomong kepada Tuhan doa-doanya, bilang, Tuhan, aku tidak seperti dia nih, yang pemungut cukai yang jahat. Aku kan setia melayani, aku kan selalu berdoa puasa. Dan itulah yang membuat dia mengalami, saudara, tidak didengar oleh Tuhan. Karena kedengarannya kuat padahal dia tidak. Ia kuat, kedengaran dia hebat secara aturan ibadahnya, wah dia selalu gini, tapi ternyata dia tidak didengar Tuhan. Tetapi yang pemungut cukai, yang kemudian dia berasa dirinya jahat, dia tidak berani masuk ke dalam pun dia tidak berani, hanya di luar dia berdoa dan dia minta ampun dosanya, dan dia mengakui dia adalah tidak layak, dan kemudian dia pulang dengan doanya yang dijawab oleh Tuhan. Jadi bukan karena kita melakukan tradisi ibadah kita, saudara. Jadi sekali lagi di ayat 18 berkata, berdoalah setiap waktu dalam roh, terus lebih banyak menyembah, lebih banyak berdoa, menyembah Tuhan, berdoa dalam roh. Waktu kita menyanyi-nyanyi itu, saudara, sebenarnya itu bagian roh juga. Karena kita sedang meminta aliran Roh Kudus itu untuk Tuhan duduk di atas pujian penyembahan kita. Kalau kita terus menyanyi dengan lagu-lagu yang dimana Tuhan berkenan keluar dari hati kita, bukan karena kita pengen lagu ini enak, lagu ini tidak, saudara, tapi Roh Allah yang pimpin kita. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Ada orang yang tidak bisa berbahasa roh, tapi dia dipimpin Roh Kudus juga. Maka berdoalah dalam roh, juga berbahasa roh itu juga di dalam roh. Dan saudara, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Dalam doa kita pun kita harus berjaga-jaga, jangan sampai mengucapkan seperti orang Farisi itu yang masuk ke dalam dan mengungkapkan, aku pendoa puasa, aku gini, aku ini, kan gak seperti orang-orang itu yang berdosa. Ya saudara, itu memalukan di hadapan Tuhan kalau kita mengucapkan. Maka kita harus jaga mulut kita di hadapan Tuhan. Dan dengan permohonan yang kemudian kita ucapkan tidak putus-putusnya, untuk segala orang kudus kita berdoa, untuk semua orang-orang yang harus didoakan. Kita doakan gereja, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, orang-orang yang menjadi donatur juga kita doakan, karena mereka adalah bagian juga sebagai anak-anak Tuhan yang menopang pekerjaan Tuhan. Maka saudara, juga untuk aku, katanya, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, untuk juga hamba Tuhan yang melayani firman, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian supaya mereka menjadi kuat, tidak takut memberitakan berita firman kebenaran. Jangan ada, Tuhan padahal suruh ini, tapi ada orang itu masalah dia, nanti dia marah nih, karena ini berarti menyinggung dia, sedangkan dia donatur, nanti dia bisa keluar dari gereja saya. Bahaya nih, saya gak berani. Makanya itu saudara, berdoa, kata Paulus, berdoa kepadaku supaya aku berani menyatakan dosa, berani mengungkapkan kelemahan. Karena banyak orang, karena dia ada di situ, sedangkan Tuhan menaruh saya untuk berbicara firman Tuhan ini, dan ini keras bagi dia. Nanti dia bisa keluar dari gereja saya, nanti siapa yang menjadi donatur saya? Begitu saudara, banyak sekali kita harus berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, supaya mereka berani mengungkapkan dosa, kelemahan, supaya orang-orang itu bertobat, sehingga saatnya Tuhan panggil semua, tidak ada yang takut masuk neraka, semua pasti masuk surga. Karena hamba Tuhannya berani mengungkapkan dosa kelemahanmu. Maka disinilah dikatakan supaya hamba-hamba Tuhan yang bertahan firman menjadi kuat, harus didoakan melalui doa untuk menjadi kuat. Maka di sini juga aku, supaya kepadaku
jika aku membuka mulutku berkhotbah ya, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian, agar aku kuat memberitakan firman dengan berani. Aku memberitakan rahasia Injil, tidak takut karena ada orang-orang yang dosanya seperti itu. Kalau tidak diungkapkan marah, kalau diungkapkan marah gitu, takut kehilangan berkat. Saudara, hati-hati, banyak yang menjadi seperti ini di akhir zaman. Maka yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian, ya ulang lagi, aku menyatakan bagaimana seharusnya aku harus berbicara. Nah saudara, saya percaya saudara bahwa salah satu sebab kejatuhan di dalam pencobaan itu adalah kurang berdoa. Orang kurang berdoa, ya kurang mengucapkan doanya, kurang beribadah, kurang memuji menyembah Tuhan, kurang membaca firman Tuhan. Maka dengan berdoa kita melatih roh kita untuk berjaga-jaga. Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Harus dua, pakai selengkap senjata Allah, kebenaran firman dan berdoa. Harus punya hati yang rela, ketopong keselamatan dan ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh dan firman. Nah saudara, roh yang berjaga-jaga, karena dengan berdoa kita melatih roh kita untuk berjaga-jaga. Roh yang berjaga-jaga itu bisa menegur tubuh yang lemah, yang mengikuti keinginan daging. Saat tubuh kita lemah, kita hanya mengikuti keinginan daging, saudara. Ya, saya minum. Mengikuti keinginan daging, sehingga di saat kita sedang berdoa kita bilang ngantuk terus Anda tidur. Anda ngantuk, Anda tidur. Kadang-kadang di gereja ngantuk, tidur aja, saudara. Jadi hati-hati, karena Anda tidak perlengkapi. Maka sebab itu, dengan kuat berdoa akan terlihat orang itu tidak akan tertidur, saudara. Tidak akan tertidur karena dia kuat. Sebab itu dibilang berjaga-jaga dan berdoalah. Nah, lain dengan yang doa semalaman. Kalau orang itu tertidur, mungkin dia kurang tidur di pagi hari, saudara ya. Nah, kita lihat lagi ya. Kalau kita kuat, sering mau berdoa, kita tahu bahwa tubuh kita bisa berjaga-jaga, sehingga kita bisa menjadi kuat. Karena roh itu yang berjaga-jaga bisa menegur tubuh kita, yang lemah ini, untuk tidak mengikuti keinginan daging. 3 kali Tuhan Yesus kan datang. Dia katakan di Taman Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoa. Roh penurut, daging lemah. Daging itu kepengen tidak mau doa. Daging itu pengen tidur. Daging itu kepengen lemah, kepengen yang senang-senang aja. Saudara, maka ada banyak orang, dia bilang doa, padahal sebenarnya dia bohong, dia tidak berdoa. Maka sebab itu, kalau kita belum bisa berdoa sendiri, ikutlah berdoa bersama kami di Facebook, menyembah, sehingga tanpa sadar akhirnya Anda menjadi suka berdoa walaupun sendiri. Nah saudara, ketika kita manusia tidak luput, saudara, dari ujian dan pencobaan, dari godaan, maksudnya ujian dari Allah juga, dengan maksud untuk mengetahui isi hati kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk menguji isi hati kita apa sih, saudara. Banyak kali Petrus yang begitu rasa keren banget karena dia dekat dengan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus menceritakan akan terjadi. Dia bilang, no, tidak bisa. Semua saya ini bisa menolong kamu. Mereka tidak boleh sentuh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang pada dia, hai iblis, pergi daripada. Sudah, ternyata ada iblis, ada kesombongan rohani kayaknya dia kuat, dia hebat. Dia dekat dengan Tuhan, dialah yang melindungi. Ternyata dialah yang lari, saudara ya. Nah, itulah yang Tuhan ingatkan sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal Yesus.
Padahal dia bicaranya keren banget. Dan Tuhan bilang ada iblis di dalammu. Hai iblis yang ada dalam Petrus, keluar. Dan banyak yang seperti itu. Sebab itu kita perlu untuk merendahkan hati kita. Jadi Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita untuk melalui proses yang sedang terjadi ini. Apakah kita tetap kuat untuk mengetahui apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, pencobaan dari iblis dengan maksud untuk menjatuhkan kita, menghambat pertumbuhan rohani kita, ya, dan merusak atau menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga kita rasa, ya, sebel. Terus kita bilang, gue gak mau masuk gereja lagi, gue gak mau masuk gereja mana saja, gue gak mau, karena mereka adalah orang. Padahal sebenarnya tidak, karena kita tidak melengkapi diri kita dengan perisai iman. Mari kita harus benar-benar mengerti, saudara, ya, karena dalam berdoa ini akan menolong kerohanian kita menjadi kuat. Rohani kita dapat diukur melalui doa. Dengan doa kita dapat merebut kembali apa yang dijajah atau yang dikuasai iblis, yang diambil iblis, kita bisa merebut kembali. Itu ada dalam Yesaya 49, bahwa kita bisa merebut kembali. Jaran para pahlawan pun bisa direbut kembali, saudara, ya. Nah, kita harus kuat, karena apa yang sudah diambil iblis ini di masa pandemi ini banyak sekali mengalami. Tapi ingat, Tuhan pasti akan menolong kita. Melalui doa-doa kita menjadi kuat, sehingga kita dapat mengambil kembali apa yang sudah diambil oleh iblis. Tanpa doa kita akan kalah. Kita langsung mengasihi diri, kita langsung bilang, kok Tuhan tidak sayang saya, kenapa saya jadi dipermalukan, kenapa saya jadi malu begini, jadi hina begini. Tidak, saudara. Mari bangkit, saudara. Tuhan tidak merencanakan kecelakaan, Tuhan tidak merencanakan kegagalan, tidak merencanakan dipermalukan. Tapi ada waktu Tuhan mengizinkan pencobaan. Tapi di dalam Korintus dikatakan, kalau pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau kita berdoa, maka tanpa doa kita akan kalah di dalam peperangan. Dan tanpa memakai perlengkapan senjata Allah, kita pasti tidak akan kuat. Ya, pelayanan kita merupakan pantulan hubungan pribadi kita dengan Allah. Dalam persekutuan dengan Allah akan terlihat apakah kita benar-benar dengan Tuhan. Jadi kuasa Tuhan mengalir keluar, iya, melalui Anda berdoa. Karena doa itu Roma 8 ayat 26, roh yang membantu kita dalam kelemahan. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Maka tadi Efesus 6 bilang, berdoalah senantiasa dalam roh. Artinya roh yang akan menolong kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak mengerti bagaimana harus berdoa. Dan kita percaya Tuhan akan menaruh perkataan itu di bibir mulut kita. Kalau hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita murni, sehingga kita tidak menyimpan kepahitan dan mengingat kelemahan masa-masa lalu. Bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan? Yaitu dengan mendekatkan diri kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Pencobaan yang kita alami itu suka bertahap, saudara, ya. Jadi terus menerus sepanjang hidup kita bertahap, sedikit-sedikit. Wah, saudara, tapi di saat Anda sudah punya kekuatan lagi, datang lagi serangan. Anda punya kekuatan lagi, datang serangan. Tetapi Anda akan menang, dan menang. Akhirnya Anda lihat bahwa hasilnya, bahwa Anda berhasil. Dan kalau Anda bayangkan perjuangan Anda di masa-masa lalu, dari dulu bertahap-tahap, dan Anda bisa bangga. Wow, aku ini orang biasa, aku ini orang bodoh, tapi aku bisa menjadi begini loh. Aku bisa menjadi hebat, aku bisa memberikan, iya, pada anak-anakku dan pada cucu-cucuku. Wah, mereka bisa mendapatkan berkat-berkat yang tidak pernah, iya, aku bayangkan kalau aku dulu tidak berjuang berdoa. Iya, sekarang aku lihat. Kadang-kadang orang gak sadar, dia tidak mau lihat. Wah, bahwa sejak dia berdoa dan dekat dengan Tuhan, ada berkat-berkat rohani, yaitu kekuatan iman,
Terus kemudian dari iman itu menerobos sampai ke berkat jasmani. Nah saudara, pencobaan yang kita alami itu memang bertahap saudara, sesuai dengan iman Anda. Iya, iman Anda bertambah besar, dapat lagi dan kemudian Anda mengalami, wow, Anda tidak lagi merasa berat ya pencobaan itu, karena Anda sudah tahu bahwa peperangan bukan milik Anda, karena Anda sudah menguasai firman bahwa Tuhan yang akan berperang, bukan Anda. Anda cuma melewatinya dengan iman pada Tuhan. Sepanjang hidup kita akan terus ada tantangan, tetapi jangan lepaskan perlengkapan senjata Allah, dan teruslah menjadi satu dengan perlengkapan senjata Allah itu. Dan teruslah Anda memiliki sampai Anda menjadi suatu aliran hidup dalam hidup Anda, seperti suatu nafas yang benar-benar, iya, tidak bisa Anda yang atur, tapi nafas itu keluar sendirinya. Dan itulah yang akan tanpa sadar doa Anda mengalir seperti itu, di mana roh itu menguasai Anda. Jadi Allah ingin melihat kesetiaan kita, ketekunan kita di dalam melewati ujian dan pencobaan itu, dengan berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk mengingatkan, untuk selalu mengingatkan janji-janji Allah, mengingatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan minta supaya kita bisa menyerahkan beban itu pada Tuhan, supaya diberi kemampuan untuk tidak mengingat lagi beban-beban itu. Saat kita udah berdoa menyerahkan, maka kita tidak ingat lagi, karena kita sudah serahkan dalam doa, maka kita punya kekuatan. Kita tahu, tapi tidak membuat kita stres lagi, tidak membuat kita berasa malu atau cemas. Jadi seharusnya orang percaya tidak menyerah kalah terhadap pencobaan, karena dia sudah dilatih sedikit demi sedikit oleh Tuhan. Iya, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, terus pertolongan ya saudara, sehingga akhirnya Anda tubuh seperti orang yang melatih. Ya, latihan badan itu terbatas, tetapi ibadah itu besar faedahnya. Jadi tanpa terasa yang kita lakukan setiap malam ini besar kuasanya. Nah saudara, lalu kita percaya bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang pemalas berdoa, segan, bosan. Ya, tidak boleh menyerah. Ya, karena iblis selalu ingin untuk melemahkan kita, menghancurkan kita. Kita harus ya benar-benar tinggalkan keinginan daging, kemauan untuk berbuat dosa, karena iblis selalu menggoda saudara ya untuk tidak mau berdoa. Kalau datang pencobaan harus berdoa. Keinginan untuk melakukan yang jahat, menggosipkan dan mengata-ngatain orang, Anda harus masuk kamar dan berdoa, Tuhan, aku sebelah, aku pengen balas. Maka berdoa saudara, Anda tenangkan jiwa Anda, maka Anda punya kekuatan. Dan keluar, dan Tuhan katakan kan, kalau Anda marah, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah kamarmu dalam sesaat, Anda berdoa. Karena dalam doa ada kekuatan untuk melawan, untuk tidak mengikuti kedagingan emosi dan kemarahan. Itulah kekuatan kita saudara. Bukan kalau marah, gua mau balas, gua mau sikat, gua mau ini. Emang gua gak punya bahan untuk hancurin dia. Nah saudara, sebenarnya itu adalah kuasa iblis yang memakai kita. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau marah, biarlah engkau masuk ke dalam kamar untuk berdoa. Ya, masuk ke dalam kamar untuk berdoa. Masuk ke dalam kamar untuk Anda berdoa. Karena disitulah, di situ kita akan lihat bahwa kita mengalami kemenangan dari pikiran, perasaan, emosi, kehendak kita. Kita menang, karena kita harus menang dulu atas tubuh kita, emosi kita, perasaan kita. Nah, setelah kita menang, itulah kita menjadi kuat untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Karena Filipi itu berkata, rendahkan diri kita. Iya, Filipi 4, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita terus berjaga-jaga
supaya kita bisa melawan iblis. Yakobus juga berkata seperti itu. Nah saudara, jadi kita harus bisa bertahan, jangan menyerah. Ya, selalu mau berdoa. Kita bisa menghadapi apapun kalau kita mau berdoa. Kita menangkal dan melawan pencobaan-pencobaan itu dengan datang berdoa dan menyerahkan masalah kita pada Tuhan. Dan perasaan kemarahan kita, perasaan daging kita, perasaan kekesalan kita, perasaan putus asa kita, bahkan hal-hal yang tidak mampu. Ingat, kita baru belajar bagian ketiga, yaitu berdoa menolong rohani kita menjadi kuat. Nah saudara, kita perlu sekali lagi mengingatkan Anda untuk mempergunakan perlengkap senjata Allah. Salah satu perlengkapan senjata rohani kita adalah doa. Doa bisa menjadi senjata yang sangat defensif, yang sangat sekaligus ofensif, ya, penyerangan yang tanpa kita terasa Tuhan yang berperang. Ya, kita sangat-sangat indah kalau kita datang pada Tuhan. Itu senjata untuk kita bisa melindungi diri kita dalam iblis ingin menyerang kita. Oh Tuhan katakan, kalau kau mau marah, masuk dalam, iya, kalau kau ingin marah, masuk dalam kamarmu dan tutup pintu itu dan berdoa. Nah, saya bagikan pada Anda, ya, Anda pasti tahu ayat itu. Karena sifat-sifat pemarah itu adalah sifat-sifat naga, saudara, ya. Jadi iya, Yakobus 1 ayat 20 dia katakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau sampai Anda marah, jangan sampai Anda berlaku seperti si iblis. Saya bisa melihat orang marah, matanya saudara, itu kayak iblis saudara. Sikapnya seperti iblis, sehingga dia selalu rasa dia pasti kena dorongan emosi iblis saudara, ya. Kalau di ayat 19 Yakobus 1 ayat, saudara-saudara yang kasih, ingat gini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, jadi jangan cepat ya, tetap lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau Anda terpancing, maka Anda tidak akan menguasai diri lagi, dan Anda mulai terpancing mengikuti iblis, dan Anda sudah jadi lemah. Orang pikir marah itu kuat kan, jadi dia marah loh, keren banget ya. Padahal sebenarnya itulah kelemahan. Nah saudara, sebab itu buang segala sesuatu yang kotor, yang mencemarkan hati dan pikiran Anda, iya, dan kejahatan yang pernah tersimpan di hati Anda, baik diri Anda, seseorang yang begitu banyak itu, terimalah dan dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah teguran firman dan menjadi kuat. Dan Tuhan mau di ayat 22, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, dan bukan hanya pendengar saja. Gampang bicara, pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu ini menipu diri sendiri. Orang bilang aku rajin hafal ayat, dan ayat itu udah di luar kepala, jadi hilang saudara. Iya, sehingga akhirnya dia bisa kena tipu daya iblis, kena serangan iblis. Iya, dia akhirnya menipu diri, dia pikir dia keren dengan marah, padahal tidak saudara. Sebab jika seorang mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpamanya seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, itu sudah pergi.
atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah ini kalau kita menjadi orang yang tidak hidup di dalam firman, hafal firman, tahu firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Tapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, itu hukum yang memerdekakan orang atau menguatkan, ia bertekun di dalamnya. Jika bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya. Jadi jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, keren nih ibadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Salah satu ini saudara ya, janda-janda dalam kesusahan mereka menjaga supaya dirinya sendiri tidak tercemar oleh dunia, oleh tipu daya iblis. Nah saya kembali saudara ya, ya saya percaya bahwa Anda masih mengikuti bersama saya, dan kita akan melihat lagi bahwa kekuatan di dalam kita berdoa ini, kekuatan rohani itu ada begitu banyak. Nah, saya sebenarnya mau mengambil tentang Simpson ya. Tapi saya akan bawakan nanti. Saya akan mengakhiri bagi Anda dulu ya. Iya, saya ajak Anda melihat Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana orang laki-laki, ini bukan hanya laki-laki saja ya, berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Dan Anda akan menjadi kuat dengan itu. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan mau kita membersihkan hati kita. Supaya apa? Kita gampang menerima pewahyuan dari Tuhan. Kita bisa menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Dan kita menjadi kuat. Kolose 3 ayat 8 dia bilang, buang semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi kita harus membuang itu semua supaya kita menjadi kuat. Bahkan dikatakan Efesus 6 ayat 4, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, saudara, kita menjadi kuat dan bisa berdoa kalau kita benar-benar setiap kali kita mengalami hal yang tidak enak, maka kita masuk ke dalam kamar terus berdoa. Ya, saya harus masuk di dalam perjanjian. Ya, mungkin kalau Anda sudah dapat duluan, sebenarnya itu adalah hal yang biasa. Ya, kalau Anda berdoa, ya kalau ada amarah, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu sebelum. Ya, saya hafal ayatnya, saya lupa nih ayatnya. Ya, mungkin itu ada dalam ya Matius 6 ayat 6. Iya, Matius, saya maksud ada di Matius. Ya udah ada ya? Udah. Ya, Matius 6 ayat 6. Iya. Jadi saya mencarinya di dalam Matius sih, tapi 6 ayat 6. Nah, ini juga ada di dalam Yesaya ya. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoa pada Bapa yang terkenal, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tapi ada yang dikatakan kalau kamu marah, masuk ke dalam kamar, tutup pintu sampai amarah itu lenyap. Kalau nggak salah di Yesaya atau Yeremia. Sampai amarah itu lenyap ya. Ya,
mungkin Anda pasti dapat deh. Cari biasanya Rut cepat. Yesaya 26 ayat 20. Yesaya 26 ya. Ayat 20. Iya, ada di dalam Yesaya, sorry. Yesaya 26 ayat 20. Nah, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Itu di dalam Matius 6. Sesuai itu adalah orang harus diam atau duduk dan menyerahkan masalahnya kepada Tuhan sampai semua persoalan seperti itu hilang, saudara. Ketakutan, amarah, kecemasan itu harus disampaikan kepada Tuhan, berdiam diri, sehingga Anda mendapatkan kekuatan, saudara. Anda akan luput bersembunyi pada saat sampai amarah itu berlalu. Nah, sebenarnya saudara, kalau saya masukkan ini di dalam Yesaya 30 ayat 15, Yesaya 30 ayat 15, Anda akan lihat inilah kekuatan yang dikatakan. Ayat Yesaya 30. Sebab begini firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam. Artinya bertobat itu kita menang atas diri kita. Kita akui di hadapan Tuhan, aduh Tuhan, saya kena serangan nih, saya jadi sebel nih, saya jadi marah nih, saya harus lemah lembut, saya harus baik, saya harus apa. Atau Anda punya pergumulan cemas dan rasa takut banget, itu berarti Anda sedang menghadapi serangan iblis itu. Anda akan mulai merasa takut, cemas, khawatir, dan akhirnya menjadi depresi dan menjadi marah dan menjadi rasa tidak ada jalan keluar. Dan inilah yang Tuhan mau Anda berdoa, supaya di dalammu ada kekuatan rohani. Anda punya kekuatan. Kalau Anda tidak mampu, Anda panggil, datang kepada mentormu, kepada pembimbing rohanimu, dan Anda curahkan. Dan itu adalah benar, saudara. Itu adalah baik, dan Anda curahkan karena Anda tidak kuat. Maka ada orang yang akan membimbing Anda, membantu Anda, dan mendoakan Anda, sehingga Anda menjadi kuat dan Anda bisa keluar dari serangan-serangan iblis. Nah, di sini dikatakan, sebab ini firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam. Artinya Anda ceritakan pada Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup, aku kena serangan nih, aku dikatakan. Maka Anda saat itu diam dan Anda bertobat, mulai ungkapkan itu pada Tuhan, bilang aku tidak sanggup mengatasi masalah ini. Maka di sini Anda terus diam, itulah artinya biar roh yang membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, dan roh sendiri yang berdoa kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Artinya Anda cuma diam, Anda menyerah. Ada berapa jam Anda cuma diam dan menyerahkan Tuhan, dan pikiran Anda terus terhubung dengan Tuhan untuk mengucapkan, bebanku berat Tuhan, aku tidak sanggup. Ada seorang dia bilang, saya pergi dengan orang yang terkenal kuat sekali berdoa, saya lupa namanya, orang yang terkenal kuat berdoa, siapa ya? Dan kemudian dia ikut ke sana, dan ternyata waktu dia berdua, dia lihat orang itu berdoa apa, dia cuma diam. Dan diam, dia tidak berdoa dengan kata-kata, dia cuma diam, dan sebentar-sebentar dia bilang, Yesus, Yesus. Kenapa? Dia berdoa dengan roh, dan rohnya itu menguasai dia, dan dia terus dalam rohnya dia mengucapkan doa-doa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan di mulut dia, tapi roh yang mengucapkan. Karena dalam pikiran Anda, kalau Anda sudah bersatu dengan roh, pikiran dan hati Anda menjadi satu. Itu yang dikatakan dalam Keluaran 30, dikatakan itu tidak jauh darimu, ada di hatimu dan di bibir mulutmu. Jadi firman iman, di mana dia keluar dari pikiran Anda, hati Anda, dan kemudian Anda cuma bilang Yesus, Yesus. Padahal Anda sedang berdoa, saudara. Saya banyak kali tanpa sadar, saya memang melakukan itu bukan karena saya dengar
orang ada yang seperti itu, tidak. Tapi memang saya kadang suka duduk diam dan saya berbicara dengan Tuhan tidak melalui mulut saya, tapi melalui jiwa saya, roh saya. Dan saya bilang, Yesus, Yesus. Kadang-kadang saya terus, Tuhan, Yesus, haleluya. Dan padahal saya sedang berdoa, saudara, mengucapkan, dan roh yang membantu kita dalam kelemahan itu, dia memberikan satu kekuatan iman yang kuat, sehingga tanpa sadar Anda mendengar ada suara di roh Anda mengucapkan kata-kata kekuatan yang keluar dari hati Anda, mengimani apa yang Anda doakan, Tuhan menjawabnya. Jadi ada kekuatan rohani di sini yang dikatakan di dalam ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam. Jadi tutup kamar dan berdoa sendiri dan terus ya, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang. Waktu Anda sudah diam, Anda bisa menguasai diri, Anda bisa tenang. Waktu tidak stres lagi, Anda tenang, maka sampai ke masa tenang jiwa Anda dan percaya, bangkitlah iman itu. Itu ada kekuatan, maka di situ terletak kekuatanmu. Tapi banyak orang enggan katanya untuk datang berdoa, menyerahkan masalah dia, dan mengucapkan bahwa Tuhan, salah di saya, banyak mendengar berita yang buruk, banyak saya terpengaruh, padahal itu adalah serangan panah berapi dari iblis itu. Saya lupa pakai perisai iman saya lupa pakai ketopong keselamatan saya, yaitu janji-janji firman. Saya lupa pakai pedang firman itu menghantam. Jadi kalau iblis menuduh kita bilang, tidak, aku adalah Allah, aku sudah ditebus dengan darah Yesus. Dia bilang, kamu tidak sembuh. Tidak, aku sembuh, sebab Yesus sudah mati bagi saya. Sudah, bilurnya sudah menyembuhkan sakit saya. Kalau dia menuduh dosamu, tidak, iblis, kau tidak bisa menuduh itu masa lalu saya yang gelap, di mana aku belum diselamatkan karena aku belum mengenal Yesus. Sekarang aku mengenal Yesus, aku diselamatkan, dan darahnya sudah menebus saya. Maka jangan lupa, pedang iman itu, pedang, firman Tuhan adalah pedang yang hidup itu, yang menghancurkan musuh si iblis itu. Jadilah kuat, saudara. Ucapkan, kalau Roh Kudus suruh mengakui dosa kelemahan kita, akuilah. Tuhan, aku masih pemarah, aku suka sebel, aku iri, aku benci, aku menipu, aku berbohong, aku melakukan pembelaan atau apa, semua itu tidak baik. Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Maka saat saya mengucapkan itu, saya sedang masuk ke dalam kamar itu, melepaskan amarah saya untuk bertobat dan tinggal diam sampai aku bisa diam, tidak bela diri. Dan kemudian aku mulai mengalami bahwa ada ketenangan dan mulai mengucapkan firman. Semua akan mendatangkan iman, percaya, lalu ada kekuatan. Tapi banyak kali orang enggan melakukan ini. Padahal ini adalah sangat sederhana dan bisa dilakukan. Ingat, doa tidak terlalu berat. Hanya datang rendah hati mengucapkan, kalau masih ada, kalau aku marah masih ada kelemahanku, masih ada kesombonganku, masih ada tipu daya iblis yang mengganggu saya, merasa stres, depresi, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, Tuhan berkuasa atas saya. Pakaikan selengkap itu dan mulai hantam iblis, karena Tuhan katakan lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Karena saat Anda taat akan firman Tuhan, Anda sudah sungguh-sungguh dengan firman, maka Anda akan mengalami bahwa dia, ayat firman Tuhan, coba Anda lihat, Anda akan lihat kalau Anda sudah bisa mengatasinya, sudah taat akan firman, maka Anda akan punya kekuatan. Karena Anda sudah berdoa tentunya Anda punya kekuatan untuk melawan. Efesus 1 Petrus 5
Dia katakan, sadarlah dan berjagalah, lawannya si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi serangan untuk dia. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kami tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tapi Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus dengan kemuliaannya yang kekal dan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di sini kita kembali lihat bahwa Tuhan menolong kita kalau kita benar-benar mau menyerahkan kepada Tuhan semua, dan kita diberi kekuatan untuk melawan. Iya, lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Saya percaya ayat ini Anda sudah hafal ya. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Saya masuk saudara ya di dalam ayat di atas dulu. Ayat 6. Tetapi kasih karunia dia dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau Anda bisa diam, tenang, dan Anda akan mengalami kekuatan karena Anda mau berdoa, menyerahkan masalah Anda pada Tuhan, maka Anda tidak sombong. Anda adalah orang yang mengalahkan serangan iblis, tipu muslihat iblis dengan membuat Anda gelisah, marah, cemas. Nah, itu adalah kemauan dari iblis untuk menghancurkan kita supaya kita lemah. Tetapi ayat firman ini berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Kita harus rendah hati supaya kita bisa tunduk kepada Allah, dan lawanlah iblis. Waktu kita mau tunduk kepada Tuhan, ada roh Allah yang begitu besar untuk melawan iblis sehingga kita menang atas diri kita. Kalau kita sudah menang atas diri kita, emosi kita, perasaan kita, dan semua hal yang mau menang sendiri dan mau hebat sendiri dan cepat melakukan kata-kata kasar, maka kita pasti bisa mengalahkan iblis. Maka dia katakan, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Anda akan kembali menjadi orang yang lembut dan baik dan rendah hati dan bisa mendengar suara Tuhan. Maka dikatakan ayat 8, mendekatlah kepada Allah, artinya berdoa, datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Maka dengan kita bisa diam, tenang di dalam Yesaya 30:15 kita lakukan itu, maka Yakobus 4 ini ayat 8 ini bisa kita lihat berkatnya. Waktu kita berdoa mendekat dan kita mentahirkan tangan kita, kita mengaku kelemahan kita, mencuci melalui pengakuan dosa kita. Dan kamu orang-orang berdosa, sucikan hatimu. Kamu yang mendua hati, yaitu yang selalu memberi celah pada iblis untuk diserang karena kita mendua hati. Satu, kita sombong. Kedua, kita rasa kita paling benar. Kita rasa kita ini tidak pernah salah. Maka kita perlu rendah hati, dan kemudian iblis tidak bisa nyerang kita. Maka sadarilah kemalanganmu, berduka cita, merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10 katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu atau menguatkan kamu. Karena kamu akan menang, maka itu artinya Tuhan meninggikan kamu. Karena dalam diam dan rendah hati, dalam tenang dan percaya, akan ada kekuatan kita. Jadi di dalam yang ketiga, pelajaran doa yang ketiga adalah di dalam kita berdoa, roh kita menjadi kuat, iman kita naik, kita bisa mengerti tentang perlengkapan senjata Allah, dan kita bisa taat kepada Tuhan
dengan rendah hati, dan kita bisa melawan iblis, dan iblis akan lari, dan kita mendapatkan kekuatan ekstra dari Tuhan. Karena doa membawa kita bisa mencurahkan, bahkan mengakui kelemahan kita, dan bisa mengucapkan kata-kata yang dimana kita tidak bisa ucapkan pada orang lain. Kita ucapkan pada Tuhan masalah kita, karena kita sendiri yang tahu kita masih sombong atau tidak, kita masih berbohong atau tidak, kita masih menipu atau tidak, atau kita masih dipergunakan iblis atau tidak. Saudara, kita melakukan firman, setia, lembut, dan terus berdoa. Saudara, Tuhan melihat kita, Dia melihat hati kita, dan Dia selalu mengelilingi, melihat ke bawah, melihat ke dunia ini. Apakah ada orang yang berakal budi dan yang mencari Allah? Itu ada di Mazmur, bahwa orang yang berakal budi adalah orang yang kuat karena dia mencari Tuhan. Itu pasti Anda akan temukan bahwa Tuhan memandang ke bawah, mencari orang yang berakal budi. Orang yang berakal budi dan mencari. Ya, saya buka lagi ya Mazmur ya untuk mengakhirinya. Mazmur 14 ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia. Semua Tuhan mandang dari surga pada kita semua, saudara. Dia lihat Anda ada di Facebook. Anda sedang serius mendengar firman Tuhan. Nah, Dia memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah, di sini melihat anak manusia, apakah ada yang berakal budi dan yang berdoa mencari Tuhan. Nah, saudara, ini ayat sama, saudara. Mazmur 14 ayat 2 dengan Mazmur 53 ayat 2. Maka saya hafal banget yang ini. Iya, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Tuhan. Dan bahkan dikatakan Tuhan memandang ke bawah, ya, memberi kekuatan. Ya, 2 Tawari itu ya, coba. Tuhan memberi kekuatan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Kekuatan kepada orang yang 2 Tawari itu ya, 2 Tawari 16. 2 Tawari 16 ayat 9. Karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan apa yang Dia limpahkan kepada kita. Iya, melimpahkan kekuatannya pada siapa? Kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia, yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan, pasti adalah orang yang berdoa. Tuhan melimpahkan kekuatan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Tapi dalam hal ini Raja Asa telah berbuat dosa, berbuat hal yang bodoh. Sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Jadi padahal peperangan di dalam Keluaran 14 ayat 14 bukan milik kita, Tuhan yang berperang. Jadi kita cuma perlu datang dan berdoa, serahkan pada Tuhan. Kita diberi kekuatan untuk melawan iblis. Nah, dengan firman, bukan dengan kuat kita. Yesus habis doa puasa, Yesus dibawa oleh iblis, dan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis. Maka disitulah kekuatan Injil adalah kekuatan Allah. Maka di dalam doa kita harus punya perisai iman, ikat pinggang kebenaran, perisai, iman kita, dan pedang roh dan firman. Ketopong keselamatan, kasut kerelaan. Semua itu saya suka tambahkan dengan hati yang rendah hati, hati yang murni dan tulus kepada Tuhan. Maka saya percaya, saudara, orang yang dikatakan berakal budi, orang yang mencari Tuhan, dan bukan orang bodoh. Dan orang
bodoh itu orang yang tidak cari Tuhan, yang tidak bersungguh-sungguh. Itulah yang dikatakan bahwa Asa menjadi bodoh karena dulu dia mengandalkan Tuhan dan cari Tuhan berdoa. Sekarang dia tidak mengandalkan Tuhan sehingga waktu sakit akhirnya dia mati dengan sakitnya. Karena dulu dia cuman kecil tapi dia mengandalkan Tuhan. Setelah dia jadi besar, dia tidak suka berdoa lagi, tidak mengandalkan Tuhan. Mari kita bertobat dan cari Tuhan, supaya Tuhan memberikan iman pada kita untuk melawan iblis, memberikan perlengkapan senjatanya, dan memberikan kita kemampuan untuk terus mencari Tuhan tanpa bosan-bosan. Mengandalkan Tuhan dan berserah pada Tuhan, itulah orang yang berakal budi, yang ditulis dalam Mazmur 53 dan Mazmur 14. Tuhan cari orang-orang yang seperti ini, berakal budi dan yang mencari Tuhan, yaitu orang yang berdoa. Buat dan Tuhan yang berperang, bukan kamu. Tuhan yang berperang. Serahkan pada Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, ucapkan firman, dan mempercayai firman dan janji Allah. Tuhan Yesus memberkati.